Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di acara yang mulia bersama orang-orang yang mulia, zuriyatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Al-Faqir memohon maaf. Sebenarnya Al-Faqir ini bukan mubalik, cuma karena ini Intisal Amr diperintahkan oleh guru kita Habibana Habib Taufik Abdurrahman bin Taufik bin Syahab. Jadi Al-Faqir diminta untuk berbicara, insyaallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di sini Al-Faqir cuma mau menyampaikan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita pedoman supaya kita menjadi orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, walam takun khabisan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menjadi kun aliman. Jadilah kalian orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham terhadap ilmu. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjadi orang yang berilmu. Kun aliman au muta'aliman. Rasulullah mendefinisikan yang kedua adalah muta'aliman, orang yang menuntut ilmu. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an. Nah, ini kebanyakan dari kita ini masuk golongan yang ini, yang ketiga, mustami'an. Karena bagi lihat semuanya cuma mendengar ya. Kalau muta'aliman itu biasanya dia bawa pena, bawa notes atau buku untuk mencatat apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ini. Tapi di sini mustami'an, alhamdulillah masih mau. Terus yang golongan keempat, Rasulullah mengatakan au muhibban, atau orang-orang yang pecinta, mencintai orang-orang yang alim, mencintai orang-orang yang menuntut ilmu, mencintai orang-orang yang suka hadir di majelis ilmu. Dan Rasulullah mengatakan walam takun khamisan, jangan kalian menjadi golongan orang yang kelima. Siapa nih orang yang kelima? Udah dia nggak alim, dia nggak mau belajar ilmu, dia juga nggak mau mendengar ilmu-ilmu agama, bahkan dia membenci orang alim, membenci majelis-majelis ta'lim. Maka insya Allah alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah di sini jauh-jauh datang dari Palembang, Habibana Abdurrahman bin Taufik bin Syahab, dan juga di sebelah saya ini Habib Syafiq bin Qasim bin Syahab. Sebelah kanan saya ini ada Habib Fahir bin Fauzi Al-Habsyi. Sebenarnya beliau-beliau inilah guru-guru kita yang mulia, yang harusnya memberi daripada tausiah ini. Alhamdulillah jauh-jauh datang dari Palembang. Jangan sampai kita nggak dapat apa-apa. Jangan sampai kita nggak dapat berkah, nggak dapat ilmu. Udah jauh-jauh datang ke sini, nggak ada dapat apa-apa kita. Suatu guru-guru kita ini setiap memberikan tausiah, memberikan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW, kita harus jalani walaupun hanya satu kali. Misal contoh, di sini buka kitab sini. Buka kitab, misalnya dikasih sunnah, disuruh pakai siwak. Rasulullah SAW mensunahkan siwak. Jangan sampai gak kita pakai siwak walau cuma satu kali.
Jadi apa yang diberikan oleh guru kita harus kita lakukan. Dalam suatu riwayat ada suatu ulama. Ulama ini punya 3 murid. Jadi ulama ini punya 3 murid yang ya zaman dulu mencari murid memang agak susah ya. Dan orang-orang yang sudah belajar kepada ulama biasanya dia sungguh-sungguh. Jadi ulama ini punya 3 murid. Di suatu hari setelah wirid sholat maghrib, bainal isya'in, lalu sholat isya, wirid isya udah selesai, ini ulama ngomong sama murid-muridnya, wahai murid-muridku, insya Allah besok kita akan ziarah. Jadi ulama ini mengajak ziarah. Terus ulama ini memberitahu kepada murid-muridnya, nanti kita besok ziarah, jalannya agak jauh. Terus pesan sang ulama disuruh kita bawa batu. Ulama ini nyuruh kita bawa batu. Terus ulama ini ngasih tahu sama murid-muridnya ini, bawa batu kalau lebih besar lebih bagus. Lebih besar lebih bagus. Tapi jangan sampai membuat kalian susah karena perjalanan jauh. Selesai ulama ini selesai pulang ke kamarnya istirahat, ini murid 3 langsung nyari batu. Karena taat kepada si guru ini, langsung cari batu. Murid pertama ini bagus. Gurunya bilang lebih besar, lebih bagus. Jadi dia cari batu yang besar, yang sekiranya tidak membuat dia kesulitan untuk membawanya. Carinya batu yang paling besar, yang bisa dia bawa. Terus murid yang kedua setengah-setengah. Kalau gurunya ngasih tahu, dia nerimanya setengah-setengah. Jadi dia berpikir, gurunya ini bilang lebih besar, lebih bagus, tapi tidak membuat kalian keberatan. Dipilih sama dia, diambil batu yang besar. Ah, ini nanti susah katanya bawanya. Taruhnya lagi, dicarinya yang kecil. Nah, ini terlalu kecil, diambilnya yang setengah. Nggak begitu besar, nggak begitu kecil. Terus murid yang ketiga ini sedikit males. Kalau dikasih tahu guru dikerjakan tapi sedikit males. Jadi dicarinya batu yang paling kecil. Ah udahlah, guru kan bilang yang penting bawa batu katanya. Bawa batu. Sudah keesokan harinya sholat subuh, wirid pada sholat subuh, setelah isyraq mereka jalan jauh. Gurunya ini ngajak ziarah ke makam gurunya si guru ini. Jadi jalan ke sana, yang murid yang pertama tadi ketinggalan jauh karena dia bawa batu besar, perjalanan jauh, jalan kaki dulu, nggak pakai mobil ya. Sekarang dari Palembang ke Pagar naik mobil, kalau dulu jalan kaki. Jadi jalan ini si murid bertiga, yang pertama sampai, yang murid yang ketiga tadi sampai karena dia bawa batu kecil. Terus yang nyusul yang kedua, baru yang pertama sampai. Sudah sampai ke makam, gurunya ini ngomong, wahai murid-muridku, ini makam guru aku, makam guruku. Sudah kita mulai baca Yasin, baca tahlil, doa kepada Allah, tawassul kepada gurunya si ulama ini. Setelah itu gurunya ini ngomong, ulama ini ngomong, wahai murid-muridku, ini guruku punya karomah katanya. Gurunya ini punya karomah, bisa merubah batu jadi emas. Merubah batu jadi emas. Jadi si guru ini ngomong sama murid-muridnya, kalian bawa kan batu katanya. Wah, langsung bingung nih murid yang ketiga. Aduh, kecil ini katanya. Ini kecil nih batu nih. Sudah disuruh merem. Menjem, semua disuruh menjem. Doa kepada Allah, tawasul kepada gurunya ini tadi. Tawasul ya, bukan berdoa minta kepada yang dikubur, tawasul aja. Kita berdoa benar. Ternyata si batu ini jadi emas. Siapa yang rugi? Yang rugi nggak taat, benar-benar dia ngelaksanain tapi setengah-setengah, nggak mau. Yang nomor 1 tadi, wah alhamdulillah dapat emas besar nih. Dapat emas besar. Yang kedua, ya lumayan lah daripada si nomor 3 katanya kecil. Dapat emas, alhamdulillah masih dapat emas. Sudah pulang dengan senangnya. Yang pertama nyampe justru malah yang pertama
semangat dia pulang bawa emas besar. Sudah pulang ke rumah, sudah jalan seminggu, 2 minggu, si muridnya nunggu lagi nih. Yang murid yang ketiga ini, yang mana sih nunggu lagi, kapan? Ini nanya sama gurunya, wahai guru, kapan kita ziarah lagi? Nanti katanya. Jalan lagi seminggu, 2 minggu, nanya lagi, wahai guru, kapan nih kita ziarah lagi? Nanti kata gurunya. Sampai saat yang ketiga, si gurunya ini ngomong, insya Allah besok kita ziarah lagi katanya. Terus si murid yang ketiga ini semangat ya, guru bawa batu lagi nggak nih guru? Bawa kata gurunya. Tapi kata gurunya bawa batu yang kecil aja, bawa batu yang kecil. Udah selesai kayak biasa, sholat maghrib, sholat isya, subuh. Setelah ini istirahat, subuh, sholat subuh, wirid subuh, selesai isra, jalan lagi. Yang si malamnya tadi si murid-murid nyari batu. Yang pertama, murid yang pertama ini, dia dengar kata gurunya, bawa batu yang kecil aja. Dicari sama dia yang paling kecil, batu yang paling kecil. Terus murid yang kedua, ragu-ragu. Murid yang kedua, masih tetap ragu-ragu. Dipilih sama dia, apa yang kecil, nanti gak tahu jadi emas. Kebesaran, nanti gak taunya bukan jadi emas. Akhirnya kembali kayak kemarin, bawa batu yang gak begitu besar, gak begitu kecil. Ini murid. Jalan besoknya, jalan jauh. Murid yang pertama sampai duluan karena bawa batu kecil. Yang terakhir susah ya, lebih besar dari si murid pertama kemarin bawa batu. Jalan ziarah. Alhamdulillah sampai di makam gurunya nih kayak biasa, baca yasin, baca tahlil, doa, terus bermunajat, tawasul sama gurunya ini tadi. Terus sudah siap, si murid yang ketiga ini yang bawa batu kecil ini udah semangat nih. Bentar lagi disuruh merem nih katanya, disuruh merem nih bentar lagi nih. Kalau si gurunya ngomong, ini makam gurunya saya. Dia punya tanah luas. Terus kita nanti langsung ke tanah yang si gurunya ini. Bawa batu lagi, nggak jauh dari makam ini tadi. Terus sampai di tanah itu gurunya ngomong, bawakan batu yang guru suruh. Bawa guru katanya. Dikasih lihat, yang pertama mana? Kecil, alhamdulillah kata gurunya. Yang kedua agak besar, yang ketiga besar, lebih besar dari yang dapat emas kemarin. Hasil gurunya ngomong, nah sekarang kata gurunya, batu tadi lempar sejauh mungkin kata gurunya. Sampai mana batu jatuh, tanah itu buat kamu. Sampai mana batu jatuh, ini tanah buat kamu katanya. Wah bingung udah yang murid yang ketiga. Aduh ini katanya, itu gimana mau melemparnya? Ngangkatnya aja susah. Akhirnya yang pertama lempar sangat jauh. Alhamdulillah luas dia dapat tanah. Yang kedua, murid yang kedua lumayan, mungkin seperempat dari yang pertama. Dilempar sama batu, alhamdulillah dapat juga seperempat dari batu yang kecil tadi. Terus murid yang ketiga mulai bingung, ini lempar batunya gimana? Akhirnya diangkat sama dia, dilempar 2 meter. Lumayan buat kubur. Akhirnya dari cerita ini kita dapat pelajaran ya. Kalau guru ngomong, dengerin. Sekarang nggak bawa pena, nggak bawa menotes, nggak bawa catatan. Nah, mungkin bisa catat di HP atau bisa direkam, nanti catat di rumah. Jangan sampai kita dapat ilmu tapi cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, mantol. Nggak masuk namanya. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih didengar. Bagus lagi masuk kuping kanan, naik ke atas, ke otak, masuk ke hati. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Bila kurang Al-Fakir mohon maaf. Pada Habib Abdurrahman bagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sabbit lisani wa qalbi yahdi wa ala sahbihi yang kami hormati di para habaib, para asatid, para sesepuh, masyarakat al-aba, bapak, ummahat, ibu-ibu, ikhwan, saudara laki-laki, wal akhwat, saudara perempuan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama di tempat yang mulia, Masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam acara yang mulia yang kita baca di pada al-Azkar Qatibul Haddad Imam Allah Al-Haddad. Semoga kita semuanya mendapat keberkahan di dalam kehidupan kita dan mendapatkan daripada hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan sharing salam junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Masyaallah ikhwan wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khuluqan. Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dan maulid beliau Sibtut Durar, beliau berkata Nabi Muhammad SAW yang paling bagusnya bentuknya dan budi pekertinya. Bentuknya dan budi pekertinya bagus, seakan-akan Nabi memilih sendiri bentuk ciptaannya. Dari dalam bait Ibn Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ini mengajarkan kepada kita apa yang sudah ditakdirkan kepada kita, bentuk kita, ya, jangan sekali-sekali dirubah-rubah. Ya, bentuk yang sudah diciptakan oleh Allah jangan dirubah, tapi kalau boleh budi pekerti yang buruk harus dirubah jadi baik. Ya, kami tidak merubah, Ustaz. Kami hidung ini kayak gini sudah, rambut kayak gini sudah, tidak merubah wajah kayak gini. Nah, yang kadang-kadang yang kita rubah itu rambut. Ya itu diwarna-warnikan lagi yang laki-laki, yang laki tembok pakai antenna. Iya. Nah ini jangan dibaru-baru, sudah ditakdirkan bentuk itu sudah ini. Ya. Nabi kita ini Nabi Muhammad SAW, orang yang paling sangat cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan paling bersemangat mengajak umat-umatnya untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tujuannya? Apa tujuannya Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk mengikuti apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan karena rahmatnya Rasul sama kita, sayang Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dia tidak rela kalau kita ini di antara kita masuk daripada tempat yang buruk, yang jelek, yaitu neraka yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang kalau ditanya Islam tak Islam, beriman dengan Allah, beriman, beriman sama Nabi Muhammad, beriman, tapi kadang-kadang menyakitkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta sama Allah itu harus cinta Al-Quran. Ya, orang yang cinta sama Allah itu harus cinta Al-Quran. Ayo, kita ini ngaji Qurannya gimana? Dilupakan atau ditinggalkan? Sama Ustaz, lupa meninggalkan, lupa ngaji itu. Sengaja tak bikin doang, tinggal jawab aja. Orang yang cinta sama Allah, sama cinta Al-Quran harus cinta Nabi Muhammad. Orang yang aku cinta sama Nabi Muhammad harus cinta Allah sama cinta Al-Quran. Ya, di situ Al-Quran merupakan akhlak budi pekertinya Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai sini Aisyah ngomong karena Nabi SAW khulul Quran. Kalau mau tahu akhlak Nabi Muhammad, ya itu Al-Quran. Al-Quran. Kita punya pedoman Al-Quran. Sesulit apapun Nabi sudah mengajarkan, apa yang kalian minta akan diberikan lebih daripada yang kamu minta, akan diberikan lebih oleh Allah SWT kalau sibuk membaca Al-Quran. Kalau sibuk membaca Al-Quran, kata Nabi, "U'ti ma'afdal ma'tu'ti." Aku akan berikan sesuatu, Allah akan berikan kepada orang tersebut lebih daripada yang kamu minta. Bikin loh Al-Quran. Hatta kita baca sedikit, emas satu hari itu 10 ayat, satu masalah. Titik yang sangat kosong di Al-Quran. Daripada Al-Quran itu syarat untuk kita untuk bisa masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surga itu ada 3 yang tidak ada di dalam surga. Cuma 3 yang ada. Semuanya ada. Mie goreng ada, pindang ada, gulai ada, apa yang tidak ada di sini ada juga. Apa yang gulai? Nasi mandi, apa makanan yang di Turki, yang kebab, yang mewah itu yang ada di Indonesia ibaratnya ada juga. Empe ada juga. Anda mau kulit empe ini ada juga. Cuma 3 yang ada. Cuma 3 yang tidak ada di surga. Kabar gembira ini buat daripada Syiban. Di surga itu tidak ada yang tua, muda loh, ya, tidak ada yang tua. 33 tahun namanya. Semuanya tidak ada yang tua. Umurnya muda-muda. Ya, itu yang pertama. Tidak ngerti apa yang itu, yang tua. Terus juga yang tidak ada di surga itu Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua itu tidak ada api. Api ada juga gila di neraka. Ada Yesus. Ada orang ini di surga itu minta rokok. Ya, minta rokok. Dekat minta rokok. Rokok apa? Ada halo sama. Aduh, enggak. Nah, api malaikat buka api. Buka api. Oh, ngerti api surga ada kata api namanya. Rokok ada api.
mana kok aja dia jangan solusi kalau kau galak kau turun ke bawah oke dia emang ya ambil ya gila oh baiklah buka lagi buka sebelum dia nak kembali aduh naik kalau bahasa Jawanya apa? Serang kalau nih sangat wah gede naik apa? Lagi oh lagi ada mbak buka dulu buka oleh manik buka baru nak nyolot tu tak masuk dah lagi keluar sakit dahsyat tadi pilihan keluar selesai bersih masuk atau pintu surga kapok tu aku tak masuk kaget dulu kan mereka tak boleh masuk tak boleh masuk tak boleh lepu apa sekarang lepu lupa tidak boleh lepu apa tidak boleh ada malaikat dari kamu tak bilang mau di surga jauh mati ya jauh mati di surga terus kepala lagi bukan molok lagi wis urip iki. Oh, malaikat nego enggak bisa lagi nego. Wis mati nang kalau mau masuk ke surga, mlebu ke dalam surga, wis kon mati dulu tadi. Oh, wis tak mati wis. Ya, mati memang. Malah masa itu. Saat bilang surga itu dari api, masih naik. Ini gambaran aja. Berarti yang ketagihan rokok di dunia di surga dari api kan? Ini dari api. Ya, salam. Terus juga masuk sholat. Kalau rahimani wa rahmatullah. Nanti juga nih luar biasa perhatiannya. Ya, memperhatikan kita luar biasa. Tinggal kita lagi sulit. Diajar ke Tuhan. Mudah urusan diajarkan oleh Nabi. Yang kadang-kadang yang buat kita ini apa namanya capek dewi itu kita dewi yang bikin. Ya kita sendiri yang bikinnya. Nabi sudah mengajarkan sholat subuh, tapi tidak sholat subuh. Padahal Nabi ngomong sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan begitu juga memperlancarkan daripada urusan rezeki. Tapi tidak diamal. Salah siapa? Nabi kan sudah ngasih gambar. Gini loh, kalau kau mau hidupnya enak, hidupnya tenang, ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wis tenang, hidup kalau kita ikuti Nabi Muhammad SAW tidak ada kebingungan gitu. Hatta kita ini orang yang dikatakan ibaratnya itu nih ini itu. Yang ketiga, di surga itu tidak ada orang yang hitam putih kabeh. Putih kabeh. Sekarang yang di sini yang laki-laki yang kita bocor hati. Sekarang nanti di surga itu putih kabeh. Putih semua. Sekarang ini kerja semangat sudah. Soal poin sekarang lagi, mungkin tahan sama Allah dari rezeki untuk hidupkan keluarga, ya. Kita melakukan ibaratnya tadi, ya, untuk menafkahkan seorang istri dan keluarga. Bisa apa? Di surga putih, ya, di surga
putih. Kalau bisa dapat lagi nanti, oh bidadari. Ya Allah, Nabi Muhammad. Tapi ini Bu Ustaz, kami istri ditinggal tak sama suami lagi. Enggak, kalau kamu masih mau tetap dunia wal akhirat sama suaminya, taat sama suami. Enak is, orang wedok itu mudah masuk surga. Ini wedok loh ya, wedok. Perempuan ya, wedok ini kalau masuk surga itu mudah, tidak ada sulit. Iya, apa? Sholat, puasa, kan selesai. Itu ibadah mati. Itu urusan ibadah murni. Sisanya jaga kehormatannya, umat suami taat sama suami. Masuk surga kata Nabi. Ayo ma'adil. Ketika seorang perempuan manapun, ketika dia melakukan perkara ini masuk surga cuma udah perangkat ada. Tapi kenapa perempuan yang mana masuk ekor tadi dua ya, tadi dua apa namanya, kurang patuhnya sama suami itu juga bukan hanya memberi makan aja ya, jangan ngasih makan makan apa itu mangan aja, memperhatikan mangan istri saja ya, mangan minum mangan ngombe ya. Ini anak ngulang bahasa Jawa sih, tapi kabeh di bahasa bahasa Jawa ini ya. Hasil bukan itu diperhatikan mangan ngombenya aja, bukan, tapi pendidikan yang diajarkan juga ya. Nanti istri masuk, ibarat dari masuk ke ibarat, ya pasti mereka akan nuntut, ya itu suamiku ya Allah hanya memberikan mangan sama ngombe, ibadah aku tidak diajarkan tarik juga wis. Dua-duanya mah. Jadi hidup nak enak itu di dalam rumah tangga itu tak usah ribet-ribet, ikuti daripada apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ikuti Nabi kita punya Nabi, ikuti, tak usah cari yang lain sudah. Ya, tak usah cari yang lain lagi. Cukup baginda Nabi Muhammad SAW. Yes, sebentar lagi kan. Nah, masuk apa namanya? Maulud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki kalau sudah mau masuk bulan Maulid ini baru mau ingat apa sama nanti. Lupa semua. Sudah nanti lupa jadi bahasa rezeki. Hidup bersiwa. Terus kalau ditanya sama suami, Pak, kalau ini punya siwa, kok siwa iku kayu-kayu. Tak punya itu apa saya nggak sempurna gitu. Itu paling saya. Besar sekali pahala itu siwa itu. Curah apa? Kita masih apa anak itu bahasa Jawanya apa? Bahasa cilik ya. Kalau kita kecil kan sebenarnya sudah besar pun masih kena. Ya, kalau dikit, kalau keluarkan, kau cium bau pada. Mesti waktu baru Ustaz. Gambar kau dikit pengen bau, kau cium kok. Paling besar. Siwak, afdal siwak fawaidnya siwak paling agung awal, yaitu kita bisa meninggal mengikuti daripada kalimat syahadat. Afdal. Ini besarnya fawaid itu siwak itu kecil banyak ya, banyak itu saya banyak positif paling besarnya fawaid daripada siwak itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita di sini alhamdulillah biasa sudah kita ini RKB kumpul semua di sini
Ya, semangat saling silaturahmi. Ya, saling silaturahmi sebelum tak kenal ketok kabeh dari kata tadi. Ustaz lagi. Ya, semangat. Ya, cedulase Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum qabla masuknya daripada Syahrul Rabiul Awwal, senang dulu hati baginda Muhammad SAW sikit demi sikit ikuti daripada sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan kita belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itulah yang bisa membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi yang sudah disampaikan kepada kita ini hanya mustami mendengar, ya, bukan muta'alim. Kalau muta'alim itu yang bawa buku sama pena atau pensil itu muta'alim. Buku kita itu namanya dengan Nabi itu bukan banyaknya harta, ya, bukan banyaknya harta. Kalau ibarat banyak-banyakan harta yang masuk surga bukan kita. Kalau banyak harta yang masuk surga itu, kalau dikatakan syarat masuk surga, lembu surga, kalau tak masuk surga boleh. Bahasa Jawanya mana? Lembu surga itu kalau ada syaratnya yang dikatakan yang kaya yang masuk surga, kita tidak termasuk ini. Yang korupsi yang masuk. Itu yang masuk surga. Kalau dikatakan yang masuk surga itu yang putih-putih, orang marah masuk surga. Ini sekutumai. Tidak ada kalau kayak gitu. Yang masuk surga yang putih-putih, kita yang hitam ini tidak masuk surga di batu. Allah, nah, bukan itu. Bukan karena kulit, bukan karena dunia. Tapi yang membuat kita masuk surga itu yaitu kita ibadah. Apa namanya? Allahumma dengan hati kita dan Muhammad dengan belajar. Belajar ini macam-macam. Ya, ini kita sekarang ini baik sudah tua, apalagi muda apa saja? Wes, nak itu kaya, nak itu miskin tetap belajar. Maka nak itu seorang ustaz ataupun bukan seorang ustaz tetap wajib belajar. Ya, tetap wajib belajar. Di dalam belajar itu ada tingkatannya. Terus kamu pilih yang mana? Minta saya baca nih. Ya, pertama, kalau dia tadi belajar, terus ngamalno, habis ngamalno dia ngajar. Ini orang yang paling bagus. Ini orang yang paling bagus. Yang kedua, ya, loro belajar ilmu agama, ngamalkan ilmunya, tapi tidak mau ngajar. Nah, di sini ada pendapat. Kalau seandainya dia tidak mau ngajar, alasannya, kalau saya buka madrasah, saya buka pesantren, nanti pesantren yang sebelah rumah saya ini terganggu. Maka dari itu saya tidak buka. Nah, ini tidak apa-apa, pendapatnya masih masih bisa masuk akal. Tapi kalau alasannya males saya ngajar, tidak mau ngajar. Opo, mulai kebanyakan mandul. Tidak boleh kayak gitu ceritanya. Nabi itu luar biasa. Ini kalau nak masuk ke sahabat-sahabat Nabi masuk Islam itu, Nabi itu dihina, dipukul, diludahi. Nabi itu kalau mau pergi ke masjid itu setiap hari diludahi. Ya, diludahi Nabi setiap hari. Nabi itu setiap hari diludahi. Udah marah lagi. Kalau anak marah. Emang kalau kaget waktu itu. Udah kaget. Jadi alasan lama ditunggu berapa hari tidak mudah-mudah ya. Dicari sama Nabi. Orang muda itu tidak mudah-mudah lagi. Akhirnya dicari-cari oleh Nabi, ternyata apa sakit bahasa Jawanya? Ayo pulang. Loro lagi. Terus dia loro di mana rumahnya? Rumahnya di
disamperno oleh Nabi. Disamperno sama Nabi ternyata loro benar. Ditanya oleh Nabi, diziarahi oleh Nabi. Doa oleh baginda Muhammad semoga cepat sembuh dan cepat mudayak lagi. Ada yang kayak gitu. Doain Nabi, terus Nabi doain, mudahan cepat mudayak lagi. Setiap hari Nabi kayak gitu, jadi kita jangan putus asa. Ya, berdakwah tapi ingat, berdakwah ini bukan seorang ustaz saja yang merasa punya ilmu sedikit kita berdakwah. Walaupun tak ngajar di masjid, tak ngajar di musola, tak ngajar di majlis, ngajari keluarga kita. Inilah yang bisa silsilah yang menyambung daripada eratnya kita sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu penting itu yang bisa membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngajarkan sebab bakhil, ya itu bakhil rugi ya, rugi contoh. Kita ini kalau ingin beli sesuatu motor yang paling bagus apa? Bisa beli? Hah? Apa? Apa? Motor paling bagus? Ah? Nah, pergi majlis itu jangan laki yang mewah, sombong nanti hilang. Apa motor paling mewah? Nah, ngomong gak salah, apalagi nak sombong bawa motor itu. Anda pun tidak bisa ngomong, jadi mungkin hanya apa jadi paling mewah? Semacam sudah. Pokoknya motor yang paling mahal tuh ya motornya kalau rodanya 6. Kerak mungkin. Nah, pokoknya gitu sudah. Ya, ibarat kita pengen membeli sesuatu pasti nabung. Simpan. Terus penuh jaringan tadi. Penuh dibuka 100 piala. Tidak bakal sampai ya. Maksudnya uang nggak banyak, dibuka cukup untuk beli motor yang mewah. Tapi simpan terus. Salah. Jadi dia simpan enggak mati ya ini. Jadi begitu tidak arti manfaatnya untuk beli motor ini tidak bisa lagi. Begitu juga orang yang punya ilmu simpan, ya bisa mendatangkan manfaat untuk dia, tidak bisa mendapatkan paham. Ya. Apa yang kita punya sedikit ini bagian daripada guru-guru kita ini, ya, yang disampaikan guru benar-benar ya, yang dipengkol ke, maksudnya diubah-ubah. Aduh, itu musim lagi mengubah-ubah hukum ini. Kita punya patokan yai kita dulu, itulah yai kita dulu. Yai kita dulu patokan lurus. Yang baru-baru yang mengubah, talak lah. Talak kan? Yang ketiga. Orang yang belajar ilmu agama terus dia tidak mengamalkan ilmunya, tapi ngajar. Ngajar. Ini bahaya, ini bukan dajjal. Kalau dajjal ini ngajar, tapi tidak mengamalkan contoh. Dia belajar sama guru tentang hukum sholat, tentang hukum perzinahan. Haram, mendalam alhamdulillah. Ngajar, tidak sholat. Ini masuk di mana cerai ini. Oh, zina itu tidak boleh, tapi dia zina. Tapi dia zina. Udah kita sholat tidak boleh zina, tapi dia nggak rusak. Nah ini yang ketiga nih. Ini mau jadi mana aja. Yang keempat, yang belajar ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu, tapi ngajar ini masih penting aja. Tapi hati-hati. Ya, itu bahwa yang pertama deh. Yang pertama, tapi ingat jangan ada sifat sombong. Kita ini kalau sifat sombong ini bahaya. Kalau dibuka kan hati-hati kita nih, macam-macam mungkin Anda pantas dulu di depan Anda. Kalau dibuka kan hatinya oleh Allah SWT, mungkin Anda orang yang termasuk paling belakang. Ya, untuk belakang itu bukan menghindari ngantuk. Mungkin jadi ngantuk, maksudnya tak pantas dan duduk di depan. Mungkin kalau kita unggul majalis, anggaplah diri kita orang yang paling rendah, paling hina daripada antara yang lain. Mungkin kita diambil dengan orang yang lima sering. Kalau dibuka, wah macam-macam tidak pantas, mungkin anda tidak pantas dulu di dalam hari. Yang mudah-mudahan berharap bersih. Iya. Nah,
Rahimahullah, inti daripada pembahasan malam hari ini ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya sampaikan. Insyaallah di sini ada di sisi tanya jawab. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa ya doa. Itulah yang diajarkan oleh daripada para salafus soleh. Bisa jawab, jawab. Tidak bisa jawab, dosa jawab. Akhirnya main hukum. Akhirnya dosa orang sesat menyesatkan double dosa nanti. Terus kalau gitu yang bisa saya jawab tak jawab, yang nggak bisa tidak bisa. Karena bukan orang yang 100% memahami ilmu, tapi baru nak berusaha menanam ilmu, memahami ilmu. Mohon sami'ni wa afuwikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.